Bayangkan sebuah skenario gila di dunia MotoGP, di mana nama Toprak Razgatlioglu yang selama ini jadi legenda World Superbike, kini akan masuk lebih cepat ke arena paling brutal roda 2. Yap, kabar panas yang lagi bikin heboh padek adalah keputusan Yamaha untuk memberi kesempatan Toprak menjajal motor MotoGP terbaru mereka, Yamaha V4, bahkan sebelum debut resminya di musim 2026. Ini bukan sekadar tes biasa, bro. Ini adalah langkah strategis penuh ambisi, langkah yang bisa bikin Marc Marquez dan Ducati mulai keringetan. Kok bisa? Mari kita bahas dengan gaya yang bikin bulu kuduk berdiri. Toprak Razgatlioglu, nama yang sudah berkali-kali bikin komentator WSBK kehabisan suara karena aksi braking ekstrim dan manuver gilanya, sekarang dikasih tiket VIP buat ngerasain Yamaha V4. Motor prototipe yang digadang-gadang bakal jadi senjata pamungkas Yamaha untuk mengakhiri era dominasi Ducati. Dan lebih gilanya lagi, Toprak nggak perlu nunggu tes resmi Valencia tanggal 18 November. Dia akan turun duluan di tes privat di Motorland Aragon, tanggal 9 hingga 10 November. Artinya, dia akan lebih siap dibanding banyak rider lain. Ini bukan sekadar debut, ini kayak Yamaha sengaja menyiapkan gladiator untuk perang melawan kerajaan merah Ducati. Buat kalian yang ngikutin karir Toprak, pasti tahu kalau dia lagi ngejar gelar dunia WSBK ketiganya bersama BMW. Tapi bayangin, sambil ngejar mahkota WSBK, dia juga udah punya bekal masa depan yang jelas, masuk MotoGP dengan motor terbaru Yamaha. Rasanya kayak nonton seorang petarung yang udah sukses di ring tinju, tapi sekarang dia siap masuk ke arena UFC buat adu hantam dengan lawan-lawan paling brutal di dunia. Perpindahan ini bukan cuma pindah motor, tapi juga upgrade level. Dari Superbike ke MotoGP, dari panggung besar ke panggung raksasa. Dan Yamaha sadar, kalau mereka mau lawan Ducati, mereka butuh sesuatu yang lebih dari sekadar motor baru. Mereka butuh pembalap dengan mental juara, mental street fighter, dan itu ada pada Toprak. Sekarang bayangin, Ducati. Mereka udah terbiasa jadi penguasa lintasan dengan V4 Desmosedici yang nyaris nggak ada obatnya. Marc Marquez datang ke Ducati dan langsung bikin efek kejut. Francesco Bagnaia juga udah terbukti jadi raja kecepatan. Tapi tiba-tiba Yamaha lempar kartu truf. V4 baru plus Toprak Razgatlioglu. Ducati pasti nggak bisa tenang. Karena Toprak itu tipe pembalap yang bikin rival nggak bisa tidur nyenyak. Gaya balapnya liar tapi terkontrol, braking puntnya gila, dan keberaniannya nyaris nggak ada tandingan. Ditambah lagi, dia bukan rookie sembarangan. Dia datang dengan titel juara dunia WSBK, sesuatu yang bikin mentalnya udah baja. Jadi kalau Yamaha berhasil nyocokin motor dengan gaya Toprak, jangan kaget kalau Ducati mulai panik. Yamaha sendiri paham banget mereka udah terlalu lama tertinggal. Motor inline 4 mereka, M1, udah kehilangan taji lawan Ducati V4 dan KTM RC16. Fabio Quartararo, juara dunia 2021, sering frustrasi karena kurang tenaga di trek lurus. Alex Rins dan rider lain juga kesulitan. Makanya, Yamaha mutusin buat keluar dari zona nyaman. Mereka bikin motor V4 pertama dalam sejarah Yamaha MotoGP modern. Dan siapa yang dikasih kesempatan pertama buat ngerasain? Bukan Quartararo, bukan Rins, tapi Toprak Razgatlioglu. Itu nunjukin betapa besarnya harapan Yamaha ke rider Turki ini. Mereka yakin Toprak bisa jadi senjata rahasia buat ngehancurin dominasi Ducati. Tapi jangan kira ini gampang. Tes privat di Aragon katanya bakal dilakukan dengan mode siluman. Jadi Toprak nggak boleh terekspos kamera, nggak boleh dipublis media, karena secara kontrak dia masih rider BMW di WSBK sampai akhir musim. Jadi bayangin aja, seorang Toprak naik Yamaha V4 di trek, tanpa penonton, tanpa sorotan kamera resmi, kayak agen rahasia yang lagi uji coba senjata militer terbaru. Serius, ini lebih mirip adegan film spionase dibanding balap motor. Tapi justru itu bikin hype makin gila. Karena semua orang tahu, kalau Yamaha sampai berani kasih kesempatan kayak gini, artinya mereka lagi siapkan kejutan besar. Dan jangan salah, Ducati pasti ngamatin. Mereka tahu ancaman ini nyata. Karena beda dengan rookie MotoGP biasa, Toprak punya paket lengkap. Dia udah terbiasa bertarung dengan motor bertenaga besar. Dia punya skill late braking terbaik di dunia, dan mental tempurnya level dewa. Marc Marquez mungkin raja manuver, tapi Toprak punya gaya freestyle yang bikin semua mata tertuju padanya. Bayangin kalau dua monster ini ketemu di MotoGP, Marquez dengan Ducati V4 Desmosedici, lawan Toprak dengan Yamaha V4 prototipe. Pertarungan ini bakal jadi bahan sejarah. Dan jangan lupa, Ducati udah kebiasaan dominan, tapi begitu ada lawan segila Toprak, mereka harus siap keluarin jurus baru.
Tes privat ini juga bukan sekadar nyoba motor. Yamaha bakal ngasih Toprak 2 hari penuh buat nyari failing, ngulik setup, dan kasih feedback langsung ke tim. Tes rider Augusto Fernandez yang biasanya kerja buat Quartararo dan Rins, sekarang juga dipakai buat siapin motor Toprak. Jadi, Yamaha nggak main-main. Mereka serius banget. Karena kalau tes ini berhasil, maka di Valencia Toprak bisa langsung tampil all out. Dan itu artinya, Marc Marquez dan Bagnaia bakal ketemu lawan baru yang nggak bisa dianggap remeh. Ngomongin Ducati mulai panik bukan lebay, bro. Karena mereka udah lihat gimana Toprak bikin geger di WSBK. Ingat waktu dia bikin manuver gila lawan Jonathan Rea? Ingat gimana dia sering overtake lawan di titik braking yang mustahil? Itu semua bukan hal biasa. Itu keistimewaan. Dan kalau Yamaha berhasil kasih motor yang bisa ngimbangin Desmosedici, Ducati bakal kehilangan keunggulan. Apalagi sekarang mereka udah punya Marc Marquez, yang jelas-jelas bikin Bagnaia harus kerja lebih keras. Kalau ditambah Toprak di Yamaha, situasi bakal lebih rumit. Ducati bisa jadi korban strategi balik Yamaha. Dari yang biasanya nyaman di depan, bisa jadi mereka harus mulai mikirin cara bertahan. Jangan lupakan faktor mental. Toprak itu tipe rider yang gak takut nama besar. Dia nggak peduli lawannya juara dunia berapa kali. Buat dia, lawan di trek itu sama, target yang harus dilewati. Marc Marquez mungkin punya reputasi, tapi Toprak nggak bakal mundur. Justru dia bakal tambah semangat. Dan Yamaha ngerti banget, mereka butuh rider kayak gini. Rider yang nggak cuma cepat, tapi juga berani, nekat, dan bikin tontonan. Karena MotoGP itu bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal hiburan. Dan Toprak adalah definisi entertainer sejati di atas roda 2. Sekarang bayangin musim 2026. Ducati dengan Marquez dan Bagnaia, KTM dengan Binder dan Acosta, Aprilia dengan Vinales, Honda entah gimana nasibnya, dan Yamaha dengan Toprak serta Quartararo. Lintasan bakal jadi medan perang penuh legenda. Dan langkah Yamaha kasih Toprak kesempatan lebih awal adalah sinyal keras. Mereka nggak mau lagi jadi penonton. Mereka mau jadi pemain utama. Mereka mau bikin dunia MotoGP kembali heboh dengan biru Yamaha. Jadi, buat fans Ducati, siap-siap aja. Era dominasi mungkin nggak bakal selama yang kalian kira. Karena ada Toprak Razgatlioglu yang siap bawa badai. Yamaha udah ambil risiko besar dengan bikin V4. Dan kalau proyek ini berhasil, Ducati bisa kehilangan tahta. Marquez mungkin sekarang bikin Ducati berjaya, tapi Toprak bisa jadi racun baru yang siap ngeguncang seluruh paddock. Dan jangan kaget kalau nanti headline media dunia berbunyi, Toprak Razgatlioglu, sang pembunuh dominasi Ducati. Intinya, langkah Yamaha ini bukan main-main. Mereka kasih Toprak kesempatan awal bukan sekadar formalitas. Ini strategi. Ini serangan. Dan ini bisa jadi awal dari revolusi MotoGP.